Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, liyuzhirahu alat dini kulih, wa kafa billahi syahida, amma ba'du. Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, dalam surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 62, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Jika dibaca sepintas lalu, ayat tersebut seolah-olah memberi penjelasan kepada kita, bahwa siapapun, dengan agama apapun, akan masuk ke dalam jannah, surga, tanpa perlu beriman kepada Allah dan mengikuti ajaran-ajarannya, asalkan berbuat kebaikan. Padahal ayat itu tidaklah menjelaskan demikian. Mari kita lihat dan amati kembali ayat tersebut dan lihat ajaran-ajaran Allah secara keseluruhan. Untuk memulai pembahasan ayat ini, mari kita kaji pertanyaan berikut. Apakah orang-orang yang beriman sudah pasti masuk surga? Jawabannya belum tentu. Karena orang-orang yang sudah mengaku beriman akan diuji oleh Allah dengan berbagai macam ujian berupa kebaikan dan keburukan sepanjang hidupnya. Dalam surat Al-Ankabut, surat ke-29 ayat 2 dan 3, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan, kami telah beriman, sedangkan mereka belum diuji? Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah sungguh mengetahui orang-orang yang benar imannya, dan Allah sungguh mengetahui orang-orang yang dusta. Dijelaskan lagi dalam surat Al-Anbiya, surat ke-21, ayat 35, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Kullu nafsin dha'iqatul maut وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami. Orang-orang yang beriman saja harus diuji terlebih dahulu. Apakah ia memang benar-benar beriman atau tidak? Ia harus membuktikan keimanannya itu dengan perbuatan. Melaksanakan perintah-perintah Allah, sholat, puasa, haji, berkorban, sodakoh, mempelajari Al-Quran, sabar, ikhlas, tawakal dan seterusnya. Karena itu semua adalah ajaran-ajaran Allah yang harus diikuti sebagai bukti keimanannya, dan menjauhi larangan-larangannya. Orang-orang yang tidak menegakkan ajaran-ajaran Allah, tidaklah dianggap beragama oleh Allah, sebagaimana firman-Nya dalam ayat berikut. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. Katakanlah, wahai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikitpun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil dan Al-Quran yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Dan apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu, pasti akan membuat banyak di antara mereka lebih durhaka dan lebih ingkar,
maka janganlah engkau berputus asa terhadap orang-orang kafir itu. Surat Al-Maidah, surat ke-5 ayat 68. Maka semakin jelas bagi kita setelah membaca ayat-ayat tadi, bahwa orang-orang yang beriman saja harus tunduk, patuh, berjuang mengikuti petunjuk-petunjuk, ajaran-ajaran Allah, sehingga bagaimana mungkin orang-orang yang tidak beriman, tidak percaya, tidak mengikuti ajaran-ajaran Allah, akan dimasukkan ke dalam jannah sebagai balasan perbuatannya, hanya dengan berbuat baik menurut fikirannya sendiri. Sehingga kita dapat memahami, maksud kalimat, sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Sabi'in, adalah himbauan kepada semua golongan itu, agar melihat ayat berikutnya. Siapa saja, di antara mereka, yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dan melakukan kebajikan, berarti orang yang beriman diseru supaya beriman kepada Allah dan hari akhir. Artinya agar orang-orang yang sudah mengaku beriman itu, supaya membuktikan keimanannya dan berbuat kebajikan. Juga agar orang-orang Yahudi segera beriman kepada Allah dan hari akhir. Begitu juga orang-orang Nasrani, Kristen, dan orang-orang Sabi'in, kemudian diikuti dengan berbuat kebajikan menurut ajaran-ajaran Allah, sebagai konsekuensinya. Di sisi lain, ayat ini juga menjadi pemberitahuan kepada kita, bahwa status orang-orang yang beriman itu belum aman, masih perlu usaha, perjuangan, konsistensi dalam menempuh agama Islam ini. Kita bisa melihat dalam ayat lain, di surat Al-Baqarah ayat 8, 9 dan 10. Di situ Allah menjelaskan, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. Dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanyalah menipu diri sendiri tanpa mereka sadari. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya itu, dan mereka mendapat azab yang pedih, karena mereka berdusta. Di dalam ayat lain juga dinyatakan, bahwa ada orang-orang yang bimbang ragu dalam keimanannya, sehingga perilakunya pun kadang beriman kadang kafir, lalu beriman lagi, lalu kafir lagi, tidak konsisten. Itulah orang-orang munafik, yang disebutkan dalam surat An-Nisa, surat keempat, ayat 137 dan 138. Innal ladzina amanu thumma kafaru thumma amanu thumma kafaru thumma izdadu kufran lam yakunillahu liyaghfira lahum wa la liyahdiyahum sabila. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, lalu kafir, kemudian beriman lagi, kemudian kafir lagi, lalu bertambah parah kekafirannya, maka Allah tidak akan mengampuni mereka, dan tidak pula menunjukkan kepada mereka jalan yang lurus. Basyiril munafiqina bi anna lahum 'adzaban alima. Kabarkanlah kepada orang-orang munafik, bahwa mereka akan mendapat siksaan yang pedih. Di samping itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menegaskan, bahwa satu-satunya agama di sisinya hanyalah Islam. Tidak ada agama lain selain Islam, dari dahulu sampai sekarang dan seterusnya. Inna ad-dina 'indallahil Islam, wa ma ikhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul 'ilmu baghyan bainahum. وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Alkitab, kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka. Karena kedengkian yang ada di antara mereka, barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya. Surat Ali Imran,
Surat ketiga, ayat 19. Pernyataan itu dipertegas lagi, dalam surat Ali Imran, surat ketiga, ayat 85. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. Dan barang siapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima, dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Adanya agama Yahudi, Nasrani, Kristen, dan Sabi'in, adalah penyimpangan dari agama Islam, karena Nabi Ibrahim adalah orang yang beragama Islam, bukan Yahudi ataupun Nasrani, sebagaimana yang dinyatakan dalam ayat-ayat berikut ini. Surat Al-Hajj, surat ke-22, ayat 78. ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا. Ikutilah agama nenek moyangmu Ibrahim. Dia, Allah, telah menamakan kamu orang-orang Muslim sejak dahulu, dan begitu pula dalam Al-Quran ini. Dan di surat Ali Imran, surat ketiga ayat 67, Allah menjelaskan, ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. Ibrahim itu bukanlah seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani, tetapi dia adalah seorang yang lurus, seorang Muslim, dan dia tidaklah termasuk orang-orang musyrik. Diperjelas lagi dalam surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat 140. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. Ataukah kamu, orang-orang Yahudi dan Nasrani, berkata, bahwa Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya adalah penganut Yahudi atau Nasrani? Katakanlah, kamukah yang lebih tahu atau Allah? Dan siapakah yang lebih zolim, daripada orang yang menyembunyikan kesaksian dari Allah yang ada padanya? Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Demikianlah Bapak Ibu dan saudara-saudara semua, semoga dengan penjelasan di atas, menjadi jelas bagi kita semua, maksud dari surat Al-Baqarah ayat 62 tersebut. Mudah-mudahan Allah selalu melimpahkan rahmat-Nya kepada kita, dan menjauhkan kita dari kesesatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.